Oke, selamat sore guys. Suaraku bisa didengar? Bisa. Bisa sih. Oke. Nah, jadi sebelumnya sorry, aku ini kemarin ngerjainnya ada salah. Tapi mumpung kita Zoom, jadi ini aku sekalian mau kayak apa ya? Mungkin kemarin ada yang kayak bingung gitu waktu dijelasin sama Pak Putu tentang recycle. Nah, ini aku cuma kayak mau apa ya? Review sedikit aja soalnya ada beberapa yang masih kayak mungkin bingung kapan toh pakai recycle terus habis itu kayak kan kadang dicampur toh soalnya sama yang autokatalitik. Nah, jadi tuh singkat saja, ini tuh kan recycle reaktor, babnya di Levenspiel. Nah, kalau soalnya itu, jadi kalau gimana ya, kalian itu ada biasanya kalau di soal-soal yang di bursa atau yang di kuisku kemarin, itu tuh ada kayak dua jenis, yaitu recycle dan autokatalitik. Nah, biasanya kalau autokatalitik itu dia juga di-combine sama recycle. Nah, autokatalitik itu yang mana sih? Autokatalitik itu yang kalau persamaan reaksinya tuh ada disebut autokatalitik atau A plus R menjadi R plus R, kayak gitu. Formatnya kayak gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai reaksi autokatalitik. Tapi kalau misalnya nggak ada itu, kalian nggak boleh pakai persamaannya autokatalitik. Jadi misalnya diketahui ada suatu recycle, tapi dia nggak bilang itu reaksinya jenis autokatalitik, ya kalian bisa gunakan persamaan di equation 21 dan 22 yang ini. Ini untuk apa ya, recycle reaktor secara umum. Jadi dia nggak harus reaksi autokatalitik kayak gitu. Oke, yang buat 621 sama 622. Nah, terus habis itu kalau yang bagian ini sebenarnya recycle reaktor itu tuh kalau di pikiranku ya ini itu tuh standarnya buat PFR. Jadi kalau buat MFR itu kurang gimana ya, kurang berguna gitu sih biasanya kalau dikasih recycle. Soalnya apa ya, ya karena ini ya anggapannya kalau R-nya sama dengan 0 artinya kan tidak ada recycle. Nah, dia itu kalau di Levenspiel ini sendiri tuh bilang dia tuh PFR. Nah, biasanya kalau MFR dikasih recycle, itu tuh dia cuman kayak mau apa ya, mungkin meningkatkan konversinya di yang di bagian belakang. Tapi mostly aku nemunya itu kalau yang soal yang ada recycle itu tuh biasanya tuh PFR defaultnya. Reaktor kan biasanya kan reaktor digabung sama recycle. Nah, maksudku itu biasanya reaktornya tuh plug flow kayak gitu, bukan MFR. Tapi nanti di kasus 1D itu ada kayak pengecualian. Nanti tak jelasin. Kalau yang mau tanya bisa langsung tanya aja ya, karena ini aku bahasnya secara singkat. Nah, terus kalau misalnya recycle itu gambar grafiknya tuh kayak gimana sih? Nah, sebenarnya aku mau jelasin juga ada hubungannya dengan ini, yang jawabanku kemarin, yang 1D, ya, bentar. Nah, ini jawabanku yang 1D ini, oh ya, sorry, kecepatan ya. Nah, gini, ini yang 1D ini, itu gambaranku itu salah kemarin. Jadi kan aku kan bilangnya kayak recycle terus hampir sampai 0,495 terus sampai PFR toh. Nah, itu salah ya guys. Jadi biasanya nek misalnya recycle ini pokoknya ini jangan dipakai lagi lah gambarku ini sesat. Nah, biasanya kalau recycle itu misal ya, ini kan aku pakai grafik yang small recycle ini ya. Nah, itu dia kalau begitu ada tulisan recycle, volume yang dipakai itu volume yang ini, yang kotaan ini toh. Jadi udah nggak masalah ini tuh mau PFR, mau CSTR. Kalau PFR kan dia kan harus ini toh, sorry. Kalau PFR kan harus yang di bawahan kurva. Nah, makanya gambarku tuh yang ini salah. Soalnya aku kayak nganggepnya recycle yang kotak, terus PFR yang tak arsir ini. Jadi itu misalnya recycle, walaupun ini PFR ya, anggap ini PFR. Soalnya kan tadi aku bilang like default kalau misalnya ada recycle itu dia pakai reaktornya PFR kayak gitu. Nah, itu langsung aja kotaan ini kayak gitu. Itu cuma buat gambar grafik sih, tapi kayak misalnya dulu sih aku nggak pernah disuruh gambar grafik sama ini sih, sama ngitung recycle. Jadi biasanya cuma ngitung recycle aja secara matematis, tapi nggak disuruh grafik kayak gitu. Ada yang mau tanya?
Mungkin ini, sedikit tak jelasin, aku nggak tahu sih ini bakalannya kepakai atau enggak, tapi kayak gini ya, bentar, inilah XA apa ya istilahnya, XA1 atau XAI ya aku lupa. Bisa anggap aja XAI ginilah. Nah, intinya kalau recycle itu tuh kita tuh mau menemukan sepermen sepermen RA-nya ya di sini. Kalau di grafik ini yang ini, itu supaya ketika XAI, ini misalnya tak tarik ke atas gini ya, itu luasannya itu sama kayak luasannya ini. Semoga aku tidak salah ya, soalnya ini aku belajar dewe. Jadi kayak dulu nggak dijelasin secara detail. Misalnya ada yang nggak setuju atau mungkin lebih tahu dari aku, mungkin bisa ngomong aja ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Itu tujuannya recycle, kayak gitu. Nah, oke lah, misalnya ada yang ditanyain, aku lanjut ke autokatalitik ya. Nah, kalau reaksi autokatalitik ini kan sudah jelas toh. Kalau misalnya dia itu harus ada persamaannya A plus R jadi R plus R. Atau misalnya dia bilang bisa A jadi R, tapi dia bilang kalau itu reaksi autokatalitik. Intinya kayak gitu. Nah, grafiknya kalau RA, dia bakalan kayak bukit gini toh, menjulang ke atas gini. Tapi kalau Superman RA ya dibalik aja. Berarti dia bakalan kayak cekung kayak gini. Nah, terus habis itu berhubungan dengan soal 1D kemarin, aku ini kan nggak terlalu paham. Soalnya kan waktu itu kan kuisku tapi nggak dikasih tahu jawabannya apa. Jadi akhirnya kayak eh, apa ya? Kita tuh asumsi sendiri-sendiri gitu loh waktu kerja 1D itu. Tapi seingatku, kuisku itu dapat 100 waktu itu. Jadi ini aku jelasin caraku ke kalian. Nah, semoga benar. Kalau aku juga udah dikasih feedback, aku nggak tahu yang benar yang kayak gimana. Tapi yang jelas, kalau misalnya reaksi autokatalitik, biasanya kita itu ngeset bukan masuknya ya, tapi reaktornya itu supaya beroperasi pada kondisi optimum. Nah, kondisi optimum itu terjadi waktu kapan? Kondisi optimum itu terjadi waktu di sini. Waktu main RA-nya itu paling tinggi atau ya sepermen RA-nya paling rendah, kayak gitulah. Paling paling rendah. Nah, ini terjadi tuh waktu ini tuh ibaratnya kondisi optimum. Nah, kalau kondisi optimum kan artinya main RA-nya kan tinggi. Kalau main RA-nya tinggi, main RA kan laju reaksi. Kalau misalnya laju reaksinya banter atau cepat, artinya kan itu kan kayak kondisi yang efisien gitu loh. Aku nganggapnya sih kayak gitu. Nah, jadi dia tuh bilang di sini nek misalnya titik terendahnya ini point of maximum rate. Biasanya kita menginginkan reaktor itu untuk bekerja di maksimum rate ini. Kayak gitu. Itu untuk autokatalitik. Tapi ini aku jelasinnya masih autokatalitik tanpa recycle. Nah, kemarin kan kalau yang di soal 1D ini udah benar. Yang di soal 1D maksudku bentar. Maksudku itu yang udah benernya tuh yang di bagian ini loh. Yang di bagian CA apa namanya? Aku cari XA untuk puncak titik puncaknya itu caranya bener kayak gini. Khusus untuk yang A plus R jadi R plus R ya. Atau eh, gimana ya? Ini tuh mostly berlaku sih kalau di TRK 1 soalnya bentar, kasih note aja. Setauku ini tuh berlaku nek misalnya reaksinya kayak gini. Intinya koefisiennya satu lah kayak gitu. Atau dia bilang itu biasanya kayak gini, CA0 tambah CR0 sama dengan CA tambah CR. Atau istilahnya kayak jumlahnya ini tuh selalu konstan gitu loh, mau dikonversi berapapun. Nah, itu berlaku apa titik puncaknya bisa kalian cari dengan cara ini. Kayak gitu. Nah, tapi karena aku tidak yakin ini akan berlaku di semua kondisi, makanya kemarin aku bilang, misalnya kalian mau aman, cari titik puncaknya, kalian bisa pakai cara cari titik puncak.
Kalian bisa pakai cara, satu, pakai turunan, pakai derivatif. Nah, turunan turunan ini gimana? Ya seperti biasa kalau kita punya fungsi, kan ini kan fungsinya di sini kan Superman RA anggapannya. Nah, misalnya kalian harus tahu fungsinya Superman RA-nya ini apa. Nah, nanti baru kalian turunin fungsinya, terus kalian sama dengan kan 0. Turunannya fungsinya ini sama dengan 0. Nanti kalian dapat titik puncaknya. Kayak gitu. Tapi ini syaratnya main RA-nya harus diketahui. Persamaannya apa. Jadi maksudnya KCA something something, KCACR, CA-nya tuh apa, CR-nya tuh apa, itu harus diketahui. Supaya bisa diturunkan. Kalau enggak diketahui, nah kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu ya udah kalian gambar grafiknya aja. Kalian gambar grafiknya, terus cari aja titik puncaknya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, jelas ya. Tak hapus dulu. Nah, jadi ini punya aku yang ini kemarin sudah benar. Yang salah tuh yang di bagian bawahnya. Nah, sebelum itu ini kan tadi benar. Ini kan autokatalitik aja. Nah, nanti di bawah sini ada autokatalitik dengan recycle. Kayak gitu. Nah, tapi setauku biasanya kalau autokatalitik selalu dengan recycle sih. Nah, kalau autokatalitik dengan recycle, kalian bisa pakai ini, persamaan ini. Buat cari XAI-nya. XAI itu kayak konversi yang mau masuk ke reaktornya kalian setelah dari recycle. Itu XAI. Kayak gitu. Nah, makanya tapi menurutku ya, misalnya kita pakai persamaan 28 ini tuh waktu nomor 2 ini loh, kan ditanya no, misalnya laju recycle optimum loh. Nah, dia kan bilang wesan laju recycle optimum. Makanya dia itu kayak ini, optimum recycle operations. Makanya kita pakai persamaan yang 28 yang buat nomor 2. Tapi sing buat nomor 1, persamaannya soalnya lah minta efisiensi maksimum toh. Nah, aku ndak yakin misalnya efisiensi maksimum sing dimaksudkan di soalnya itu adalah saat recycle optimum. Kayak gitu. Jadi aku ini asumsi sendiri ya. Asumsi karena aku juga nggak tahu yang benar piye jawabannya. Nah, jadi ralatnya adalah seperti ini. Nah, jadi menurutku besok ya, misalnya kalian keluar soal ini ditanyain efisiensi maksimum, bisa mungkin ditanyain sama bapaknya langsung. Maksudnya efisiensi maksimum itu gimana? Kayak gitu. Nah, kalau menurutku ya, definisinya efisiensi maksimum itu ya saat main RA-nya tuh optimum. Kayak gitu. Itu menurutku. Makanya aku cari titik puncaknya saat XA sama dengan 0,495 kan, yang dari tadi jawabanku yang tadi. Nah, karena diinginkan XA sama dengan 0,495, XA itu apa sih sebenarnya? XA itu kan konversi di reaktor. Jadi dia ibaratnya kayak konversi akhirnya, bukan konversi masuknya. Jadi ini misalnya ada reaktor gini kan, nah dia bilang, misalnya konversinya itu 0,495. Jadi ini tuh yang dimaksud ya konversi akhir. Konversi keluar reaktornya nih XA-nya 0,495. Nah, that's why tadi kan kita berangkat dari konversi 0 loh. Nah, makanya kalau dari 0 mau ke 0,495 pasti kita pakai CSTR. Ya toh, enggak mungkin kita pakai PFR. PFR bisa tak hingga nanti. Karena reaksi autokatalitik pasti kayak dibutuhkan R di awalnya. Kayak gitu. Enggak bisa kalau kalian mulainya dari 0 terus kalian pakai PFR nanti jadi tak hingga. Luasan areanya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, misalnya aku bilang X aneh sampai 0,495, padahal kan soalnya kan kalau nggak salah dia minta konversi berapa gitu. Nah ini bisa diatasi dengan cara
ini ya, kan ini CSTR. Ini kalian kasih separator. Nah, separatornya ini bisa dibuat memekatkan. Jadi nanti konversi keluarnya itu ini separator harusnya atas bawah ya. Atas bawah kayak gini. Sorry, ini salah sebenarnya. Nah, ini konversinya itu bisa beda lagi gitu loh. Karena nanti tuh di sini tuh dipekatkan. Nah, ini aku tahu dari mana? Ini aku belajar dari YouTube. Jadi kan ada orang yang bertanya-tanya toh. Dan misalnya kayak gini kan konversi keluarnya loh cuman kecil, cuma 0, hampir 0,5-an aja. Nah, caranya tuh diatasi dengan pakai separator tadi. Kayak gitu. Jadi jawabannya untuk soal 1D menurutku adalah ini. Holding time-nya pakai holding time-nya CSTR. Di mana kita pakai XA-nya 0,495, main RA-nya saat XA sama dengan 0,495, yaitu sekitar 0,25-an. Jadi jawabannya taunya segini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Aku pada bingung ini. Oke, mau nanya sih. Ya. Ini gambar itu berarti tergantung soalnya mintanya apa ya. Misalkan optimum ya berarti cuma sampai titik puncaknya doang. Tapi kayak kemarin bapaknya ngomong, misalkan mau sampai konversi 90% gitu kata bapaknya, kita pakai CSTR sampai titik puncak terus berlanjut PFR gitu. Iya, menurutku kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya aku ini bermasalah di definisinya efisiensi maksimum ini loh. Kemarin tuh aku mempertanyakan sendiri sama diriku, efisiensi maksimum itu artinya itu ketika titik puncak atau ketika recycle-nya optimum. Nah, itu aku soalnya kan di sini kan soal 1D ini kan pakai recycle toh dia, autokatalitik pakai recycle. Nah, ini semoga kalian paham maksudku ya. Jadi besok misalnya keluar soal efisiensi maksimum, ya sama bapaknya. Nah, kayak gimana ya? Aku tuh inget jawaban kuisku itu dulu kayak gini sih. Yang pakai ini, yang pakai tahu CSTR dari 0 sampai 0,495. Ya dan itu ingetku kuisku itu 100 nilai nih. Tapi aku sendiri ya lupa definisinya ini tuh gimana. Soalnya dulu kayak ya apa ya kuisnya lo bareng-bareng dulu itu. Jadi kayak nggak kayak kuis gitu kayak kerja tugas gitu. Terus kayak wes ya wes makanya kayak pada ribut sendiri contekan kayak gitu akhirnya kayak nggak jelas sekarang sampai sekarang konsepnya ya apa yang 1D ini gitu guys. Nah, misalnya ada yang bingung tentang recycle atau something else nggak apa-apa ditanyain aja sekarang selama aku bisa jawab. Mungkin dipahami dulu aja nggak apa-apa, kalau yang paham mau live ya nggak apa-apa, kalau masih mau tanya tak tungguin dulu. Sorry benar ya, ini jawabanku salah ya, apa dan grafiknya pun salah, jangan dicontoh kayak gitu. Mungkin sambil kalian mikir, bentar, kayak ada yang tanya.
Bentar ya, ada yang tanya, ini cara dapat nilai 0,25 gimana ya? 0,25 yang dimaksud yang ini ya harusnya. Nah, ini tuh simple sih kayak CSTR atau MFR pada umumnya. Kalau kita tahu XA-nya berapa, kan kita pasti pakai main RA-nya saat XA tersebut. Jadi, aku ini cari main RA-nya saat XA-nya 0,495. Dapatnya dari mana? Main RA-nya 0,25 ini jawabannya itu bisa dari grafik. Bisa dari grafik ya yang inilah ya. Nah, sorry ya guys, kemarin aku pakai Excel karena aku sudah tidak tahan untuk menggambar di Amplop. Nah, jadi bisa dari grafik ini. Tapi mungkin kalau dari grafik ini kan kurang akurat toh angkanya. Ya, seingatku anak-anak yang waktu kuisku dulu tuh malah jawabnya titik puncaknya itu ada bahkan di 0,5 bukan di 0,495. Nah, ini kalau kalian lihat dari grafik, ini misalnya tak gambar lurus ke bawah ini misalnya 0,495, kalian tarik garis ke sini ke sumbu Y-nya dapat sepermen RA ya nih ini. Dapat sepermen RA-nya. Sepermen RA-nya itu ya sekitar seperempat lah. Jadi men RA-nya 0,25. Kayak gitu. Itu kalau dari grafik. Nah, kalau aku kemarin nemunya itu dari sini. Dari persamaan ini ya bisa. Kalian masukin aja XA-nya 0,495. Nanti dapat men RA-nya. Sama aja sih. Kayak gitu. Nanti dapat ini men RA-nya 0,25 ini. Atau sepermen RA-nya seperempat. Gitu. Gimana? Paham nggak? Sorry, sepermen RA-nya 4 maksudku. Oke. Nah, wis paham ya yang tadi tanya. Guys, yang mau tanya enggak apa-apa. Nah, ini aku jelasin sedikit ya. Alasanku jawab yang 1D kayak yang tadi itu yang tak jelasin itu sebenarnya dari yang ini sih. Jadi di Levenspiel sendiri itu kan bilang toh, misalnya CSTR ini bisa dikasih separator, terus bisa di recycle. Nah, terus gambarnya kan kayak dari CA0 ke CA optimum. CA optimumnya tadi yang titik terendah itu, terus di MFR. Set, kayak gitu toh. Ya sama, kayak punya aku. Cuma kan aku tadi pakai XA. Jadi XA0 di sini XA0 ke XA optimum, terus tak set pakai MFR. Ya menurutku caranya kayak gitu sih. Tapi nanti kalau misalnya ditanyain recycle optimum, di soal 1D ini misalnya ditanyain recycle optimum, kalian pakai persamaan yang mana? Kalau recycle optimum langsung larinya ke sini. Dan gambarnya nanti sudah nggak gini lagi. Gambarnya bukan MFR lagi, tapi gambarnya itu kayak gini. Yang recycle just right, kayak gini, kurang lebih. Ya itu sekedar tambahan aja sih, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh ya, C, untuk dapetin senyawa produk maksimum tuh sama kayak kondisi optimum ya? Gitu kan? Harusnya iya. Seharusnya iya. Tapi ya itu tadi. Semoga sih Soalnya benar-benar. bahasanya bingung nih. Iya. Dan aku juga jujur ini aku belum dapat konfirmasi dari Bapak ini gimana. Jadi kayak ya kalian langsung aja tanya ya mending besok ujian.
aku sih kayak melogikanya efisiensi maksimum itu kok di titik ini tuh karena kalau di logikaku ya, kan kalian ini ceritanya mau cari volume reaktor terkecil toh. Holding time reaktor minimum lah sama kayak volume reaktor terkecil. Nah, aku sih kayak logikanya nek di dalam pikiranku itu, kayak misal kalian masuk no di saat kondisi main RA-nya optimum, artinya kan paling cepet kok itu reaksinya. Jadi kalian nggak perlu reaktor yang terlalu besar gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu sih, makanya aku ngerjain pakai cara titik puncak itu tadi. Gitu. Halo C, Gimana? boleh nanya lagi nggak C? Ya silahkan dong. Ini yang Nggak nomor apa-apa. 2 C, kuis C yang nomor 2. Heeh, nomor 2 ya tak balik ke sini ya. Jadi dia itu, ya itu autokatalitik terus diminta recycle. 2A, recycle optimum. Wah. Hmm, Terus habis itu, kan ada itu di bawah, nanti menghitung volume reaktornya. ya. Scroll dikit lagi ke bawah C. Nah itu, Ini ya, heeh. ya, Ini toh. kan itu integralnya dari intermediate ke final. Ya. Kenapa cuma dari intermediate, kenapa nggak dari awal? Karena gimana ya? Saya sebentar. Ini tuh ada hubungannya dengan penurunan rumusnya ini sih. Sebentar. Tak balikin ke yang recycle. Bentar. Kebablasan. Tapi itu kasusnya maksudnya adalah satu PFR dipakai in recycle gitu kan ya, benar ya? Atau ada CSTR dulu sebelumnya? Enggak. Saya sebentar. Aku kok lupa soalnya. Nah, biasanya seperti yang aku asumsi tadi sih. Nah, misalnya dia bilang ada recycle itu, aku asumsinya sih langsung kayak PFR gitu. Jadi PFR kayak dipakai recycle. PFR tok gitu berarti ya? Iya, PFR tok. Tapi aku sebenarnya juga gak yakin sih. Tapi ya soalnya nek tak logika loh. Ceritanya recycle itu kan gimana ya? Supaya dia tuh kayak terjadi somehow kayak ada pengadukan gitu loh. Nek misalnya kamu pakai CSTR terus buat kasih recycle, kecuali soal yang 1D tadi ya, karena dia apa namanya kan mau memekatkan produk toh, karena dia minta di titik puncak. Itu kayak menurutku kalau kalian pakai CSTR dan ada recycle itu kayak gak terlalu berguna menurutku. Kayak gitu. Nah, ini ya Fer, kayak gini. Tadi kan kamu tanya toh, apa kok dari XAI ke XAF aja? Kenapa kok nggak dari XA0 ke XAF gitu ya? Tadi pertanyaanmu. Iya. Nah, ini aku juga belajar dari YouTube. Jadi sorry misalnya aku jelasinnya rodok celometan. Jadi anggap saja ini XAI gitu ya. Aduh, bentar. Nah, ini anggap aja XAI. Titik biruku ini ya. Nah, kalau kalian itu recycle, itu kan sebenarnya
kayak gini loh, gimana ya, bentar, segini loh, sekotak ini loh, kalian itu mau hitung luasan areanya berapa? Sekotak yang besar ini. Nah, sekotak yang besar itu kan sebenarnya areanya yang kotaan itu lah sama kayak sepermen RA average dikali XAF. Nah, kok bisa sepermen RAF itu ini garis putus-putus ini tuh sepermen RA average. Nah, XAF-nya itu kan ini toh, sumbu X-nya, sepermen RA average-nya sumbu Y-nya. Jadi ini tuh kayak gini. Itu buat kalau kalian ada recycle. Oke? Nah, terus jadi tadi tuh ibaratnya kan ini kan tadi kan sudah ngomong toh, misalnya aku ngitung areanya dari XA0 sampai XAF. Nah, tapi permasalahannya itu adalah kan tadi kamu tanya toh, Fer, kenapa kok dari XAI ke XAF toh yang di bagian integralnya, yang di persamaan itu. Nah, jawabannya itu karena kayak gini. Ini integralnya dari XAI ke XAF itulah ini, area yang di titik sama Levenspiel ini toh. Sampai ke yang bagian putih juga ini, yang bagian segitiga putih ini. Nah, sesuai konsepnya sama recycle, itu kan kamu harus mencari ketinggiannya ini, sepermen RA average ini, supaya, bentar, supaya luasannya ini, kecil ini, sama kayak luasannya ini. Ya toh? Nah, that's why integralnya XAI, integralnya XAI sampai XAF dXA permen RA. Itu sama kayak luasannya kotaan ini. Kotaan kecil ini. Paham nggak sampai sini? Iya. Nah, itu tadi kan ini kan luasnya integral something ini. Nah, terus ini tuh dianggap kayak satu. Luasannya ini satu. Terus luasannya sing kotak gede ini, sing maksudku sing kotak ini. Sorry. Nah, maksudku yang kotaan ini lah intinya, yang kotaan sisanya ini. Itu R kalinya dari yang kecil ini tadi. Oh, makanya R+1 kali integralnya gitu ya? Makanya dia jadi R+1 kali integral. Nah, integralnya tapi cuman dari XAI ke XAF. Soalnya yang bagian gedenya ini sudah diwakili sama R-nya itu. Diwakili sama R, terus bagian kecilnya diwakili sama 1. Jadi R+1 kali integral bla 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 bla. Kayak gitu. Oh ya, oke sih. Soalnya aku mikirnya pertama mau ngitung volume keseluruhan kok cuma dari intermediate gitu, tapi ternyata ya itu. Kayak gitu. Ya. Nah, just for info aja, yang persamaannya PPFR, persamaannya recycle yang ini, yang tadi, sorry, P per FA0 sama dengan R+1 integral XAI, XAF, DXA permen RA. Ini, itu sama kayak ini, sepermen RA AV kali XAF. Kayak gitu. Seharusnya kalau recycle kalian tepat, optimum, kayak gitu. Tapi ini bukan autokatalitik ya, jadi kayak recycle pada umumnya. Kalau recycle dengan autokatalitik, kalian bisa langsung terjun ke persamaan 28. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi. Kah? Misalnya ada yang mau ditanyain lagi, nanti misalnya waktunya wis habis, join aja lagi ya, teman-teman.
Halo C. Iya, iya. Gimana? Aku mau nanya lagi C. Heeh. Itu aku tuh barusan lihat ke nomor 1 C-nya kuisnya CEVEL. Heeh. Itu pertanyaannya diminta susunan optimum atau berarti kan volume paling kecil tanpa ada recycle gitu ya. Yaps. Hmm. Kenapa kok XA-nya 0,5 bukan 0,495 kayak nomor 1D? Iya. Padahal Aku lupa jelasin. Itu aku salah. Jadi kemarin itu kan aku tuh nyontoh jawaban kuisku tuh. Ya, aku bilang jawaban kuisku tuh kan nggak pakai ini tuh, nggak pakai apa persamaan main RA. Jadi kayak lihat grafik langsung seret kayak gitu. Makanya harusnya 0,495 sih benar.
Oh, berarti ya kalau mau optimum atau recycle, pokoknya semua yang optimum itu ya wis cari aja titik puncaknya langsung ya, terlebih dahulu. Gitu. Yes. Oh iya, iya wis oke, thank you Jay. Heeh, heeh. Oh iya, satu lagi Cek. Misalkan dia itu pure A doang yang masuk, nggak ada R, pasti pasti 0,5 tuh. Cuman ini karena ada 0,01 R yang masuk ya kalau nggak salah ya di Iya, ceritanya. iya. Makanya Heeh, dia geser seharusnya. sedikit. Yes. Heeh, benar. Oke, thank you Cek. Oke. Ini ada sing sudah kerja bursa UAS yang pas tahunku dah. Yang sudah selesai maksudku. Mm-hmm. Sudah. Oke. Jadi, gimana? Nah, ya, sudah maksudnya sudah. Ada kesusahan atau enggak? Ya, paling miscount sih, cuman paling. Tadi ya nyotok-nyotokin sama yang lain juga. Jadi gitu. Oke, oke. Soalnya ini kan, sorry ya guys, aku yang bursa UASku itu aku belum kerja. Lebih tepatnya nggak sempat sih. Tapi seingetku yang bursa UASnya sih lebih gampang daripada kuis ini. Seingetku ya. Itu tapi aku kan belum kerja toh. Jadi nek misalnya kalian tanya sama aku itu aku rodok-rodok lupa. Jadi saya sudah kerja. Aku minta jawabannya kalian ya nanti. Bursa yang 1920 rasanya lebih susah, Pak. Masa sih kok? Kok aku ingetnya tidak sesusah itu ya dulu waktu kerjain UAS. Tapi nggak tahu wes. Nek misalnya aku sih lupa. Kamu ngambil pas kapan? Pas Kemarin, 1920. iya 1920 Gasal. Ya, Gasal. Oke, oke. Kok kayak aku merasa itu susah ya? Sing susahnya sing di bagian mana ya? Oh. Aku lupa sih. Saya coba tak lihat soalnya. Oke.
Yang mau tanya mungkin it's okay. Ini ada. Ini ada yang minta tolong bursa nomor 1. Bentar ya. Aku ini belum kerja loh, jadi misalnya ya. Bentar. Mungkin yang kan ini kalian beberapa ada yang udah kerja, jadi misalnya aku jelasinnya salah atau bisa dikoreksi aja langsung ya. Jadi kan ini ceritanya ada reaksi fase cair A jadi B, terus dia kasih tahu misalnya kinetika reaksinya order setengah kayak gitu, itu dalam reaktor batch. Nah, terus habis itu dia minta waktu yang diperlukan untuk dia kasih tahu kalau waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 75% adalah 3 menit dengan CA0 sama dengan 0,2. Terus habis itu jika reaksi yang sama dilangsungkan dalam suatu reaktor kontinu untuk mencapai konversi reaksi yang sama. Tadi ini kebetulan ada yang sudah tanya sih, cuman aku belum kerja. Oh iya. Bentar, Fern berbaik hati guys, dia mau mengirimkan jawabannya. Oke, jadi kalau dari bayanganku sih, ini nanti tak cocokin ya sama punya Fern. Semoga punya dia bener. Sorry ya guys, aku belum kerja soalnya. Jadi harusnya misalnya dari datanya reaktor batch ini, yang dia bilang waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 75 adalah 3 menit, itu kalian cari konstanta reaksi. Kalau aku tidak salah. Bentar. Mendownload jawabannya Fern dulu. Nah, ini kalau di sini Feren pakai langsung ya. Dia langsung pakai teori. Jadi untuk order reaksi 0 kurang dari N kurang dari 1 maka pakai CSTR. Ya ini mungkin ada di Levenspiel kayak gitu.
Yang kemarin aku bahas harusnya kalau di responsi kemarin. Jadi misalnya, langsung spill. Mana ya kemarin? Kayak yang ini ya harusnya. Kalau N itu lebih dari 0, jadi dia pakai bener pakai ini ya, Feren, kamu jawabnya? Atau pakai yang teori Iya lainnya? itu di buku ada, tapi aku ya lupa sih bagian berapa. Oke. Ya seharusnya misalnya dari teorinya yang ini sih bisa. Halaman Jadi 135, sorry. 135 ya, bentar. Yang subbabnya best arrangement of a set of ideal reactors. Oh iya. Ya ini tuh ya 135, benar. Ya itu secara, kan Feren jawabannya secara teori toh. Tapi misalnya kalian mau jawab secara perhitungan bisa sih, cuman ya lebih lama. Kayak gitu. Nah ini kalau misalnya jawabannya secara teori kan kayak jawabannya Feren ini toh. Untuk order reaksi sekian lebih tepat CSTR. Nah tapi kalau kalian mau gambar, terus kalian mau cari volumenya supaya lebih pasti gitu, nggak apa-apa. Harusnya caranya pakai ini sih. Nah, misalnya kalian tahu reaktor BC segini, datanya tadi, kan berarti kalian bisa ngitung K. Ngitung K dari mana? Ngitung K itu dari tabel 51 harusnya. Nah, kalau kalian ngitung K, nanti kan kalian tahu toh persamaan laju reaksinya apa. Nah, nanti kalian bisa ngitung V, volume CSTR sama volume PFR-nya. Caranya ngitung volumenya harusnya sudah bisa ya. Nggak perlu tak jelasin. Atau masih bingung? Tapi ini kayak nggak diketahui ini ya, bentar. Nggak diketahui fenolnya. Iya, jadi fenolnya dikosongin aja. Ini paham nggak ya tadi yang tanya? Aku takutnya nggak tak kerjain jadi nggak paham. Oke, mungkin sambil dipikir tak lanjutin ke yang 1B dulu ya. Hitunglah spacetime reaktor jika reaksi dan kondisi umpan yang sama dilangsungkan dalam suatu CSTR, tapi dia minta konversinya 80%. Dia minta tahu kalau dalam CSTR konversinya 80%. Jadi jawabannya Feren gimana ya? Nah, dia pakai tabel 51, nemu K, Itu tadi aku kayak aku bilang. buktiin itu sih, tadi soalnya kayak aku sama teman yang lain terus ada beda rumus gitu makanya ada yang pakai tabel langsung. Ya kan pertama cari K, terus habis mari cari K, ada yang pakai aku pakai persamaan desain, terus ada yang pakai tabel 51. Kata ya sama kok, kurang lebih ya. Oke. Jadi ini lah harus nyari K dulu loh tapi. Dari yang datanya tadi diketahui loh, yang XA75 sama 3 menit. Bener, nyari K dulu. Nah, jadi intinya pokoknya kalian cari K, terus habis itu nanti bisa dimasukin ke men RA, persamaan men RA yaitu K kali CA. Nah, ini kan CA-nya udah diketahui toh, soalnya tadi dia minta konversi 80%, jadi nyari CA. Bentar, guys. Nah, setelah itu baru kalian masukin aja ke persamaan taunya CSTR. Yang itu punya Feren harusnya benar, tapi aku ya nggak ngitung itu hasilnya benar atau enggak. Itu yang nomor 1. Paham enggak ini yang tadi tanya? Oh, sorry.
Jevel, berarti itu yang nomor 1A, meskipun kita jawabnya nggak pakai hitung-hitungan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, soalnya kan dari tadi itu aku sebenarnya bingungnya, soalnya kan 1A ini nggak ada keterangan kayak kita harus ngitung atau apa gitu tuh. Makanya aku bingung kayak, ini jawabnya pakai teori atau pakai ngitung gitu. Harusnya misalnya Pak Putu sih nggak masalah sih kalau misalnya dia kasih soalnya kayak gini, mau kita jawab pakai teori atau mau pakai hitungan, it's okay sih, it's fine semua harusnya. Oke. Nanti lah boleh ya, mungkin bisa di-share sebenarnya Feren, boleh nggak Fer ke teman-teman? Bagi aja nggak apa-apa sih. Tak pikir tadi ngasih CC biar CC yang bagi maksudku. Tapi aku takut salah jadi ya disaring dulu ke CC daripada menyesatkan teman-teman lain. Oke. Aku juga kadang salah-salah kerjanya, tapi ya intinya konsepnya bener lah yang penting. Yang nomor 2 mau dibahas tak? Ini harusnya kan lah mirip toh sama yang soal-soal yang aku bahas kemarin sih, sing diresponsi. Kayak mau bahas skip nomor 3 aja, Vel. Nomor 3. Ya wes. Iya, nomor 2 kan akeh contoh soal sih pernah mbak buat tuh soalnya. Ya nomor 3 ya. Jadi ini autokatalitik toh. Lah P tambah Q jadi Q sama dengan Q. Jadi Q tambah Q. Nah terus habis itu ekimolar diketahui konsentrasi awal P itu sebesar 2 mol. Nah misalnya ekimolar dan dia ini kan fase cair. Jadi harusnya sama yang P dan Q-nya masuknya. Nah habis itu dibilang laju alir volumetrik umpan berarti V cantik 0 sama dengan 5 liter per detik. Nah, pertanyaannya akan gambarkan kurva hubungan antara XP dengan 1/RP. Nah, ini jadi kalian harus cari dulu itu persamaan reaksinya apa. Nah, ini ya. Kelihatan ya tulisannya Fermi. Jelas toh ya. Nah, ini jadi seperti yang aku bilang tadi, ini kan reaksi autokatalitik toh. Nah, kalau reaksi autokatalitik, kalau misalnya kalian disuruh ngeplot dan tidak diketahui datanya, kalian harus cari persamaan laju reaksinya ini loh. Itu, supaya kalian nanti bisa punya fungsi untuk diplot. Nah, kemarin kalau kalian sadar itu di line itu kan aku udah kirimin catatanku toh, yang tintaku warna oranye itu loh. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya ada kasusnya P murni sama P tidak murni. Nah, kalau di kasusnya soal ini kan P tidak murni karena ada Q. Ada Q ekimolar toh. Jadi kayak gini. Ini benar. CP0 ini ada CQ0 kayak gitu toh. Nah, terus karena limiting reaktannya kan jadinya kan P toh. Pasti karena reaktan aslinya kan P. Q ini kan sebenarnya kayak produk yang dibuat autokatalitik. Jadi kita pakai CPOXP yang bereaksi. Nah, tapi khusus buat P-nya ini kita pakai minus. Yang buat Q-nya ini dianggap seperti produk. Soalnya kan dia aslinya kan produk toh. Cuman kayak direaksikan kembali. Kita pakai plus di sini. First thing buat share screen sih tetap soalnya sih. Oh iya kah? Iya. Bentar, sorry. Padahal tadi mau. Kok ini kok enggak? Oh iya. Udah dah? Sudah. Nah, oke. Sorry. Nah, jadi ini bentar, sorry ya guys. Jadinya aneh. Ini tak jelasin lagi. Ini nek misalnya kalian ada reaksi autokatalitik disuruh ngeplot. Nah, kan kalian biasanya kalau plot kan ada data, harus ada data toh. Nah, kan ini kan nggak ada datanya. Jadi kalian itu harus cari persamaan laju reaksinya yang ini. Nah, caranya cari laju reaksinya yang ini, itu kalian harus bikin persamaan stoikiometri dulu dari ininya. Kayak gitu.
Nah, ini karena dia tidak murni, jadi kan ada CP0, ada CQ0 maksudnya. Oke. Nah, terus karena di sini kita pakai limiting reaktannya P, karena reaktan aslinya kan P, yang ini bisa kita anggap kayak produk gitu. Nah, jadi kita pakai ini tandanya minus CP0XP, yang di Q-nya pakainya plus, soalnya dia dianggap seperti produk, kayak gitu. Nah, terus sudah tinggal ditambahin aja. Berarti kan ini CP0 kurangi CP0XP yang di bagian sisanya P ini. Kalau di bagian sisanya Q, berarti ya CQ0 tambah CP0XP. Ya wes, kita masuk aja ke sini. CP sama CQ-nya nih pakai persamaannya CP ds sama CQ ds. Seret masukin, terus ini K-nya diketahui ya, berarti sudah dapat kayak gini persamaannya. Oke. Terus habis itu ya wes diplot aja. XA-nya terserah. Kalian mau pakai terus 0,2 terserah. Nenek Feren ini pakai step fase G 0,1 toh sampai 1. Menghitungin RP-nya terus kayak gini. Pakai persamaannya ini tadi. Sorry, maksudku yang ini persamaan finalnya ini. Terus tadi karena Pak Putu mintanya sepermen RP, ya tinggal dibalik aja. 1 permen RP dapat toh kayak gini. Ya wes, diplot aja ini enggak diplot. Tinggal diplot kayak gitu. Paham buat yang 1A? Kore. Iya, paham. Oke, clear ya. Terus habis itu, benar. Nanti enggak ke share screen jawabannya diingatkan ya tolong. Kalau yang B soalnya gambarkan kurva XP dan sepermen RP jika umpannya itu P murni, ya toh? Dengan konsentrasi awal 2 dan laju alirnya 5. Nah, ya wes sama kayak yang tadi cuma persamaan reaksinya jadi beda. Nah, ini sudah ke-share ya jawabannya, Feren? Atau? Sudah. Oke. Nah, ya sama kayak tadi cuma ini Q-nya kita CQ0-nya dinolkan. Jadi tinggal CP0 minus CP0XP di sini sama 0 ditambah CP0XP di sini. Terus tinggal dimasukin persamaan ini, persamaan Nemen RT. Terus tinggal diplot kayak tadi. Sudah paham tak kok? 1B, 1B, 3B. Iya, next. Paham. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, jika digunakan satu reaktor tunggal, hitung dan tentukan jenis reaktor, konversi yang ditetapkan, dan volume reaktor yang akan memberikan perolehan senyawa Ki yang maksimum. Nah, karena ini Ki maksimum, bentar. Ini autokatalitik toh reaksinya. Bentar, ini sudah ke-share lagi ya. Nah ini jawaban Feren ini senyawa Ki maksimum itu intinya dia tuh minta misalnya kondisinya tuh optimum. Kondisinya optimum itu jadinya yang kayak tadi aku bilang, CP sama dengan CQ. Nah, kebetulan karena dia murni, kan tadi kan dia mengacunya ke soal yang B toh. Nah, misalnya kondisinya murni, itu bisa langsung dihantam XP-nya sama dengan 0,5. Karena ibaratnya sing masuk lah cuma P. Tapi P ini kan dibagi 2 supaya CP sama dengan CQ. Jadi XP-nya langsung 0,5 itu kalau murni. Tapi kalau udah murni, ya kayak tadi soal kuisku yang 1D itu yang harus dapetnya X-nya tadi kan sama dengan 0,495 atau agak bergeser misalnya dia enggak murni. Gitu. Nah, ya sudah karena dapat XP sama dengan 0,5 terus bisa langsung lihat di grafik. Bisa lihat di grafiknya kalian kayak gimana. Nah, kalian bisa nentuin maunya pakai STR
mau pakai PFR. Nah, tapi ini harusnya kan autokatalitik kan melengkung toh, melengkung kayak U gitu loh. Cekung maksudku. Nah, jadi mesti kita pakai CSR supaya volumenya terkecil. Ya wes tinggal dimasukno aja persamaannya. CSR XP ini pakai 0,5. Kayak gitu. Gimana kok? Iya, lanjut. Oke, yang 3D jika disarankan untuk menggunakan reaktor 1 CSR dan 1 PFR yang disusun seri, dihitung susunan terbaiknya, konversi intermediate dan volume total reaktor yang memberikan volume terkecil untuk mencapai konversi 80%. Ya harusnya misalnya sing D ini tinggal kita cari titik terendahnya tadi. Sama kayak soalku yang 1C, soalku yang 1C. Kan kalian gambar grafiknya dapat titik terendah. Nah, sampai gambar notches. Misalnya kan autokatalitik ya anggap aja kayak gini lah ya. Nah, kalian pasti cari titik terendahnya. Kebetulan di sini 0,5 karena DE murni tadi P-nya. Nah, kalau dari 0 ya pakai aja CSTR. Sini CSTR ya. Terus habis itu minta tadi 0,8 kah tadi ya? Salah letter. Nah, ini konversi akhirnya lah pokoknya saya. Ini pakai PFR. Kayak gitu. Terus tinggal dihitung volumenya aja. Jadi misalnya kayak gini kan volumenya pertama CSTR. CSTR-nya dari 0 sampai 0,5. Dapat 2,5 liter sesuai perhitungannya Feren. Nah, misalnya PFR berarti ya dari 0,5 ke 0,8. Bener 0,8 ya dia. Kayak gitu aja sih. Sudah paham tuh yang 3D? Sudah. Iya. Aku wis mulai paham lagi. Nah, oke. Berarti yang soal terakhir, jika disarankan untuk menggunakan reaktor PFR yang dilengkapi dengan recycle, hitung rasio recycle optimum. Nah, ini pasti jelas kita pakai equation 628. Soalnya, bener toh ya, nanti aku salah. Sebentar. Ya, pakai equation 628 toh. Soalnya tadi 628 hanya berlaku di autokatalitik yang ada recycle. Jadi autokatalitik campur recycle pasti langsung kalau diminta R optimum, R besar optimum, langsung dihantam 628. Kayak gitu. Ya ini, pakai persamaan yang ini. Terus lanjutannya gimana? Ya tinggal dimasukin aja. RP-nya kan tadi dapat toh sudahan dari yang ini. RP-nya bisa kita cari dari yang sini. Yang CP0, 0, main CP0 XP, dan lain sebagainya kita buat main RP-nya kayak gini. Oke. Nah, wes tinggal dimasukin aja ke main RP ini XAI-nya. Kan kita masih nggak tahu XAI-nya berapa. Soalnya kan ditanya R optimumnya itu berapa. Nah, jadi kita cari XPI maksudku di sini. XPI. Nah, karena kalau nanti diketahui XPI-nya, dari yang persamaan ini diketahui XPI-nya, nanti kita bisa dapat R-nya. Kayak gitu. Ya ini sama kayak yang soal kuisku yang nomor 2. Yang 2A. Nah, ini integralnya di integral jadi len bla 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 ini. Nah, terus dapat XPI sama dengan R per R plus 1 kali XPF. Jadi dapat R-nya segini. Itu rasio recycle optimum. Jangan lupa main RP-nya sama kayak tadi, masian pakai len dan lain sebagainya, terus dapat segini. Gimana kok, paham enggak? Nanti gede. Iya, paham. Cukup panjang ya jawabnya. Oke, sip. Gile. Iya,
Tapi ya aku bilang sih lebih mikir yang kuisku kemarin, soalnya yang kuisnya juga kerjanya ya bersama-sama sih, disuruh bersama-sama. Mungkin karena ya itu dia agak mikir. Nah, sing ini ya harusnya enggak susah itulah ya, mudeng tuh akhirnya tapi. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Ini anu ya, last meeting ya. Di sini aku enggak buka Zoom lagi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Itu kemarin Pak Putu tuh sempat ngomong problem 6.9 tapi nggak dibahas. Baik Bapak E. Dan itu juga Heeh, di Raven Spill problem 6.9 itu ya benar-benar masukin rumus doang sih sebenarnya. Cuman pakai persamaan yang yang first order sama ya yang pakai first order tadi itu yang recycle dan bukan autokatalytic di MLC biasa tapi di recycle gitu ceritanya. Nah, terus itu aku mau konfirmasi aja sih. Misalkan dia itu ordernya lebih besar atau sama dengan 1, di recycle itu malah tambah besar ya volume yang dibutuhkan. Kayak lebih nggak efisien gitu. Nah, aku nggak tahu sih, ini aku belum pernah memikirkan hal tersebut. Jadi nanti coba ya tak analisa dulu. soalnya mikirnya kayak kan itu order lebih besar dari 1 kan berarti kurvanya naik ke atas terus cermin RA nih. Nah, misalkan dibikin recycle kan berarti mirip MFR toh jadi nih kurvanya si area PFR itu. Jadi ini ya malah lebih gede luasannya ketimbang kalau nggak ada recycle. Tapi biasanya memang sing pakai recycle itu malah sing kurvanya naik gitu sih, Bang. Dia apa enggak ya? Sorry. Oh, Superman R ya yang naik. Ya mungkin bisa jadi benar sih omonganmu. Ya soalnya bapaknya kemarin tuh kayak mau bahas gitu tapi di skip deh bapaknya, makanya aku bingung kok nggak dibahas. Iya. Nggak tahu juga ya, nanti coba tak lihat dulu lah. Tak pikir nol lagi. Oke, thank you, Ci. Ya, yang lain ada mau tanya lagi?
Oke, nggak ada yang tanya toh. Saya nggak ada yang tanya, end aja. Aman sih. Aman ya. Aduh, sadly aku yang terakhir bahas ini, bahas bursa lupa tak record gara-gara tadi tak stop. Aduh, aku nggak tahu. Ya, ini jawabannya Feren tak share kok. Gitu. Jadi ya bisa dipahami lebih lagi. Ya ada youtubernya ngerekam tuh ya. Oke. Ya, nek mau live silahkan live saja, tidak apa-apa guys. Thank you, Teh. Ya sama-sama. Sama-sama. Thank you, Val. Ya, sama-sama semua. Tak end ya.